Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Rosdiana. Saya akan mempresentasikan mengenai agama dan budaya dalam tugas mata pelajaran psikologi agama. Pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, keseluruhan kepengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Kucaraningrat, kebudayaan terdiri dari komponen pokok yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem kebudayaan berupa ide dan gagasan serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari 3 aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Menurut Goodenough, bahwa budaya adalah hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Menurut Horton, menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya menurut Park dan Ball adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dan menurut S.O., budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup berkelompok masyarakat, termasuk cara anggota berkomunikasi atau bertutur. Fungsi-fungsi agama. Fungsi-fungsi agama yaitu memberikan makna tertinggi, the version of ultimate meaning, usaha untuk menafsirkan hal yang tidak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol, the achievement to interpret the unknown and to control the controllable. Personifikasi dan pemikiran-pemikiran manusia atau personification of human ideals, dan integrasi dari kultur atau legitimasi dan sistem sosial, integration of the culture and legitimation of the social system. Kemudian proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi, atau projection of human meaning and social forms onto or superior entity, dan usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi, atau the effort to deal with ultimate problem of the human existence. Fungsi undang-undang, bahwa agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana tingkah laku yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka dan yang benar akan dianugerahkan masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengendalikan mereka dalam satu mahkamah di akhirat.
yang berdosa masuk penjara neraka dan yang benar akan masuk ke dalam taman surga. Kemudian fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan dari diri individu manusia kepada Sang Maha Kuasa atau hablum minallah. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhannya. Kemudian fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologis dan sosial penting. Agama mengarungi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, maka berserah dirilah kepada Allah yang Maha Kuasa. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi tradisi lisan. Melalui ritual, bacaan-bacaan, dan mitologi, agama akan berfungsi meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan. Cerita tentang para rasul dan sahabat-sahabat Nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dan imannya meski diancam dibunuh oleh raja kafir dan lain-lain. Dan fungsi kenikmatan, bahwasanya agama juga mempunyai memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi menjaga solidaritas. Terakhir, agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat dan gereja, saling tolong menolong dan saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Apabila sesama agama, man la yarham la yurham, barang siapa yang menyayangi maka ia akan disayangi. Kemudian agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer atau terbaru. Nah, agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat dan tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal. Adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh kegiatan tahunan yang bernama nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritual ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Sya'ban dan Ruah. Proses ritual pelaksanaan nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran. Warga mengadakan nyekar dan tradisi menganang atau kondangan nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditunjukkan kepada pepunden, masyarakat atau leluhur. Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesajen atau sesaji dan ubarampe atau pelengkap. Setelah ritual ziarah kubur dilanjutkan dengan menganang atau kondangan di kompleks makam. Dampak tradisi nyadran dapat dirasakan oleh masyarakat.
sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang-orang sukses. Pelestarian tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung, peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dan profesi tradisi nyadran yang sangat relevan dan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau terah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama yaitu kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban tertentu ketika mendapat ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko kegagalan dan keberhasilan. Yang kedua yaitu kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkat kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya pada mistik dan identitas umum atau kita anak Tuhan. Kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas, individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan, kerangka, evaluasi, dan atribusi sebab akibat. Dan agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya terhadap pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya yang membentuk pada diri masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain dan diharapkan juga akan menentukan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunia. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat. Menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Ini inti dari Diversity. Terima kasih.